kemungkinan besar kita bisa menyimpulkan nih sekitar 80%. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari UGM secara tertulis, tapi kita bisa menyimpulkan 80% utul UGM bakal menggunakan nilai UTBK dan menggunakan nilai rapor serta prestasi. Terus kalau kayak gini mau nyalain siapa? Kalau kayak gini terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena ini ada di luar kendali kita. Siapa sih orang yang berharap ada corona sampai Indonesia gitu kan? Siapa orang yang pengen kena corona gitu kan? Semua pengen yang baik-baik aja gitu. Nggak mungkin lucu gitu kalau kita datang tiba-tiba kena corona gitu kan? Ya jangan sampai gitu loh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Gersadewa, dan apa kabar kalian semuanya? Ini malam tanggal 24 Juni 2020. Tadi siang itu ada live di akun LTMPT yang ngebahas tentang perubahan ujian tulis berbasis komputer. UTBK SBMPTN berubah lagi ya kebijakannya. Karena adanya COVID-19 ini, jadi banyak perubahan-perubahan dengan dasar pertimbangan prosedur-prosedur dan menghindari kerumunan-kerumunan secara garis besar seperti itu. Dan terkonfirmasi gitu kan, sesuai data yang kita ambil dari live tadi, itu peserta UTBK SBMPTN 2020 itu tercatat ada 706.901 peserta, dan yang lolos itu kemungkinan hanya sekitar 100-an ribu melalui jalur SBMPTN. Gila ya, sekitar 500-600 ribuan orang itu bakal gak dapet jatah di SBMPTN. Jadi ayolah, masih ada waktu. Dan ya tetap harus semangat belajar. Persiapkan diri kalian untuk tanggal 5 Juli besok, karena ada berbagai perubahan yang ini berdampak kepada ujian mandiri lainnya. Salah satunya nanti kita bakal bahas utul UGM, karena banyak banget yang DM aku, banyak banget yang tanya ke aku, "Bang, utul UGM nih gimana? Katanya pakai nilai rapot dan nilai UTBK gitu. Apakah benar?" dan lain sebagainya. Mari kita analisis dari video ini. Kita lihat ya, kemarin itu sempat ada live di UGM, dan kebetulan udah dipost ulang oleh akun Twitter @semangatkalian ya, dari Amel temanku. Nah, di sini kita coba lihat pernyataan dari Pak Panut, Rektor Universitas Gadjah Mada. Seleksi mandiri. Kita coba dengerin. Dan kalau ini nanti mundur sekali ya untuk yang SBMPTN, maka seleksi mandiri kita UGM itu tidak ada tes langsung dengan mengerjakan soal berbasis kertas ya, tetapi kan kita modifikasi menggunakan nilai UTBK ditambah dengan rapot, ditambah prestasi ya, sertifikat, dan ranking di kelas, ranking di sekolah, semacam itu. Tapi masih membuka kemungkinan untuk utulnya digelar secara tertulis ya, Prof? Jika waktunya tidak mepet misalnya. Iya, kalau itu opsi terakhir. Artinya jika sangat mungkin ya. Oke. Jadi itu kalau opsi terakhir. Apakah ada utul UGM yang berbasis tulisan atau seperti biasa? Itu adalah opsi terakhir kalau jadwalnya nggak mundur gitu kan. Tapi tadi siang ya kan, LTMPT membocorkan, bukan membocorkan. Tadi siang LTMPT menyelenggarakan live. LTMPT ngomong bahwa ujian tulis berbasis komputer ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama itu tanggal 5 sampai 14 Juli, kemudian gelombang kedua itu 20 sampai 29 Juli, dan yang ketiga itu yang cadangan itu tanggal 29 sampai 2 Agustus. Nah,
Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Ya itu fungsinya untuk menghindari kerumunan. Jadwalnya aja beda kok teman-teman. Salah satu poin perubahan lagi di update perubahan UTBK ini adalah dalam satu hari itu hanya ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu jam 9 sampai jam 11.15. Kemudian sesi yang kedua itu dimulai pukul 14 sampai dengan 16.15. Selisihnya ini lama untuk apa? Untuk nanti ruangannya dibersihkan, ruangannya disterilkan lagi biar bisa dipakai lagi gitu loh. Oke. Kalau menurut analisa kita, aku juga udah ngobrol-ngobrol sama si Amel yang punya Twitter ini, kita menganalisa kemungkinan besar kita bisa menyimpulkan nih sekitar 80%. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari UGM secara tertulis, tapi kita bisa menyimpulkan 80% utul UGM bakal menggunakan nilai UTBK dan menggunakan nilai rapor serta prestasi. Itu 80% menurut kita analisisnya bakal terjadi ya. Aku tahu kalian pasti bakal shock, aku tahu kalian pasti bakal kecewa, tapi ya mau gimana lagi, emang ini semuanya kan di luar kendali kita, ini semua di luar kontrol kita. Mungkin sebagian besar dari kalian, kalau gitu nggak adil dong, kita nggak bisa melihat kemampuan sebenarnya dari siswa dong, kita nggak bisa masuk UGM atau kita nggak bisa masuk perguruan tinggi yang menggunakan nilai UTBK secara bagus dong. Mungkin sebagian besar dari kalian merasa, wah ini nggak adil, kan nilai raport bisa dimanipulasi, kan prestasi bisa dimanipulasi. Oke, tapi yang harus kalian ingat, nilai UTBK itu kan kalian harus ngerjain sendiri. Jadi pesanku cuma satu teman-teman. Untuk UTBK besok, aku berharap kalian usahakan semaksimal mungkin, dikerjakan dengan baik, dikerjakan semaksimal mungkin. Karena kemungkinan besar gak cuma UGM nih, kemungkinan besar universitas-universitas lain juga akan membuka jalur pendaftaran dengan berdasarkan nilai UTBK. Entah itu mau dicampur rapot, entah itu mau dicampur prestasi, atau hanya UTBK resmi, nilai UTBK secara pure gitu, nggak ada campuran lainnya, itu pasti bakal terjadi. Jadi analisisku seperti itu. Sekali lagi, aku tahu kalian kecewa, aku tahu kalian sedih. Aku udah ambis, aku udah ini itu belajar siang malam, tapi kok seperti ini. Teman-teman, ini bukan waktunya untuk kita menyesal gitu. Ini bukan waktunya untuk kita berhenti berjuang, karena sebenarnya medan perang sebenarnya ada di UTBK gitu loh. Jadi sebisa mungkin UTBK ini kita bisa maksimal di situ. Terus kalau kayak gini mau nyalain siapa? Kalau kayak gini terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena ini ada di luar kendali kita. Siapa sih orang yang berharap ada corona sampai Indonesia gitu kan? Siapa orang yang pengen kena corona gitu kan? Semua pengen yang baik-baik aja gitu. Nggak mungkin lucu gitu kalau kita datang tiba-tiba kena corona gitu kan. Ya jangan sampai gitu loh. Semua kebijakan ini menurutku ya ini adalah jalan tengah. Karena ketika kita melakukan protokol kesehatan aja kadang kita bisa terkena COVID. Apalagi kalau tes dan itu bareng-bareng pesertanya ratusan ribu dalam jangka waktu seminggu, itu kan pasti bakal menimbulkan kerumunan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya di luar kendali kita. Kalau aku di posisi kalian juga pasti bakal sedih, pasti bakal stres, dan pasti pengen menyalahkan pemerintah dan penyelenggara, terkesan PHP gitu kan. Tapi mau gimana lagi, ini buat kebaikan kita semua. Bah, Danang buzzer pemerintah. Aku enggak gitu loh. Aku enggak buzzer pemerintah, aku enggak ngebela pemerintah, cuma ya aku mikir jalan terbaiknya aja, aku mikir jalan tengahnya aja buat kebaikan kita semuanya. Kan kita pengennya masuk di perguruan tinggi dengan sehat, selamat, sentosa, nggak kena COVID, nggak kena apa-apa gitu kan. Tetap bisa belajar dan bisa masuk di perguruan tinggi yang kita cita-citakan. Semua nggak berharap dapat penyakit kok. Intinya gitu. Jadi itu tadi, sekali lagi ini terakhir aku ngomongin semangat buat kalian, karena UGM melalui Pak Panut aja di live-nya udah ngomong kalau UGM
itu sepertinya udah mau pakai nilai UTBK. Dan sebelum-sebelumnya di videoku yang sebelumnya aku juga udah ngomong beberapa kampus itu menggunakan nilai UTBK. Jadi kemungkinan besar kampus-kampus lainnya bakal ngikutin juga nih seperti ini buat kebaikan kita bersama. Jadi semangat aja buat kalian mengejar cita-cita, mengejar impian, mengejar kampus, tetap belajar, tetap semangat, tetap berdoa karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha kalian. Jadi ketika kita bekerja keras, kemungkinan besar kita juga akan mendapatkan hasil dari kerja keras itu. Itu aja, aku Dana Gersadewa dan see you. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha kalian. Gitu aja, aku Dana Gersadewa dan see you. Hah? Apa? Hasil tidak... Apa? Apa? Proses tidak akan mengkhianati hasil.